pasang tepuknya nih. Yo. Nah, lakukan frekuensinya agak lebih di sebelah kan sekretnya. Nah, kemudian apa lagi? Kita nah, ya, tolong jaga juga stabilitas dari pasien. Jangan didorong gini pasiennya. Ya, begini kan. Kalau di sebelah sini. Jadi pasiennya tidak merasa terdorong, ya. Apalagi nanti lebih gede dari saya badannya tuh digini pasiennya cilun gitu ya. Cilun tau? Ciluy. Guruy. Nah, gini dia. Itu vibrasi. Nah, kalau saya kanan ya. Jadi kalau ini enggak begitu kuat. Digetarkan. Ya. Oke, ini juga tujuannya merontok, ya. Pindah tanganmu, pindah pula. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Vibrasi. Ya. Ada cara lagi juga clapping namanya. Clapping. Ya. Jadi dia energinya itu bukan dipukul begini, tidak. Energi itu slow. Jadi kalau misalnya mereka yang artinya yang kurus begini ya, ini ada duit ya, berapa tinggi? 68. 168 berat berapa? 40. 54, 68. 4 kilo lagi dia lah. 54. 54 nih, tulangannya beratnya. 54, 60, 10. 64 tadi. 68. 68 kurang 10 berarti 58 paling rendah. Ya, 58 paling rendah. Ya. Seharusnya 58 paling rendah ya. Berisi sedikit lagi. Jadi diginikan. Jadi yang Anda rasakan keraskah atau enggak? Karena saya tidak mengatakan begini. Itu sakit. Itu namanya ditebas. Kalau ini kena jarinya itu kayak apa ya? Itu kan. Dia berantuk sendiri ya, tapi enak gitu. nah, itulah gitarannya yang kita pakai. Ya. Bukan begini ya. Kalau ini kan terasa kuat. Ya. Bisa? Kuat kan? Enggak ya? Nah, seperti itu. Baru boleh Anda begini kan. Begini kesannya kuat tapi dia tidak kuat. Ada kontrolnya. Di mana kontrolnya? Perawatnya yang kontrol energinya keluar. Jangan full. Oke, coba cari temanmu. Ya, sesama temanmu lakukan. Ya. Nah, ibu mau minum dulu. Ya. Nanti kita minum. Airnya air biasa saja, tidak usah terlalu hangat ya. Air hangat. Kalau misalnya biasa saja. Kalau kadang yang hangat itu malah melebarkan pembuluh darah dia. Karena hangat melebarkan kan. Kalau dingin dia mencipkan, kalau biasanya tidak merubah respon kan. Dia minum dulu, ya kita minumkan, kemudian kita lanjut ya. Kalau ada yang mau ditaruh di sini siapkan aja, ya. Ya. Oke, ini nanti Bu pegang, ya. Bu pegang. Nah kita akan coba, ya takutnya nanti batuknya, ya. Hati-hati ini ada cairannya. Tutup dulu, ini kan bisa ditekan begini, ya. Nah, oke, kita mulai Bu, ya. Angkat jam dulu, angkat 1, lepas, pelan-pelan, lepas pelan. Paksa mau batuk belum? Apa lagi? Pas. Udah kata-kata kelompokannya, ya. Lagi Bu. Tahan bentar Bu. Kemudian Ibu tutup mulutnya, batukkan. Nah, kemudian sambil Ibu ini, ya, buang. Kalau masih ada sekutumnya, buang. Kalau misalnya, ya, kenapa saya harus tutup mulutnya? Tidak kecepret ya, cepret gitu ya. Jadi pakainya tidak kotor ya. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya ada, kan bisa langsung di ini kan, ya. Kemudian masukkan ke sini.
Kalau misalnya dia terjatuh, ibunya pasiennya kan nggak tahu juga kebiasaan pasien. Kemudian dia udah, ini penampungnya, ya, ini penampungnya. Oke, kalau dia bisa masuk ke sini masuknya. Masih ada kayaknya rasa mau batuk lagi, kita ulang lagi. Enggak ada. Mungkin bang sudah agak longgar second keluar. Itu evaluasi. Itu harus kamu tanyakan. Gimana Bu? Udah agak longgar pernapasan? Udah. Kalau gitu kita selesai sampai sini dulu. Nanti Ibu bisa melakukan berulang kali kalau ada rasa-rasa mau batuk. Ya, nanti kalau ada keluarganya, adik bisa ajarkan nanti ibunya juga untuk latihan batuk seperti yang saya ajarkan tadi. Oke, kita taruh di sini. Ini di bawah dulu, ya, karena dia sudah berisi yang kotor. Oke. Nah, kita bereskan ini dulu Bu. Ini satunya taruhnya di keranjang kotor, ya. Nah, oke, kita evaluasi, kita cek dulu ya Bu ya. Kita cek dulu, Ibu silakan ke belakang dulu lagi. Nah, oke, kalau pas ini bisa berubah-ubah posisi ya, kalau enggak jangan dipaksa. Coba lagi tarik nafas dalamnya. Oke. Bu, kenapa kau harus kiri kanan juga? Nah, mulai sama nak dengan yang kiri misalnya. Bukan kanan yang ini banyak. Lakukan, gitu ya. Nah, kemudian benar Bu. Tadi Ibu sudah merasa agak legan ya. Putar lagi Bu. Ibu udah merasa agak legan tadi. Saya cek dengan stetoskop memang sudah agak berkurang Bu ya. Tapi sering-sering dilakukan. Ini kalau misalnya agak susah batuk, minta anaknya mengajarkan ya. Nah, evaluasi kita begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kemudian kita masuk ke yang lain. Itu adalah bisa. Jadi selaput ini di sini juga ada selaput seharusnya. Ya, itu NRM. Yang sudah dikeluarkan itu tidak lagi di rebreathing, tidak di nafas lagi. Sekali lagi. Tidak dipakai lagi. Jadi mereka yang hipoventilasi berarti di situ PCO2-nya tinggi. Hipoventilasi. Kalau kita nilai AGD-nya dari pasien hipoventilasi, PO2 tinggi. PCO2-nya tinggi, lebih dari 45. Ya. Oke. Yang tidak belajar tuh ngapain kamu menung begitu? Tengok punya orang. Kamu nggak catat. Karena keluar aja kamu. Kamera Pascal baru bisa memberi. Ventilasi PCO2-nya lebih tinggi. Ventilasi PCO2 lebih tinggi. Dari apa kita lihat dari sama AGD. Dengan AGD. Bisa sama kita dengan lihat. Atau pasien asma bronkial biasanya BP ya PCO2 PCO2-nya tambah. tinggi. Kenapa? Ada Beta obstruksi tambah, beta nafas. berarti tinggi. Obstruksinya dari apa tadi? Hasil reaksi alergen dengan antibodinya. Apa itu alergennya? Debu, misalnya alergi debu, udang, alergi itu alergen namanya, zat pembawa alergi. PCO2-nya biasanya tinggi. Tingginya di mana? 45. Ini normal berapa? 35 sampai 45. Itu PCO2. Nah, kalau pasien seperti itu, CO2-nya tidak diambil lagi. Jadi makanya ada selaput di sini seharusnya. Ada selaput di sini. Bentuknya kayak apa tuh? Selaput. Kayak karet tipis. Nggak mungkin pula selaput kayak membran kita di tubuh kita, nggak. Bayangkan ya, selaput tuh kayak lebih lembut. Jadi dia di waktu dia butuh oksigen, dia tarik. Di waktu dia bernafas, ini terbuka. Jadi sebetulnya di sini dia selaputnya di luar satu. Dia menghembus, berarti CO2 keluar. Di waktu dia hirup, oksigennya masuk. Oh, itu gitu. selaput. Itu dia, ada selaput di sini. Di waktu dia menghembuskan, dia kan narik nafas. Oksigen ditarik. Dikeluarkan apa? CO2. CO2 ya, bukan PCO2. CO2-nya dikeluarkan. Dikeluarkan,
di sini ketutup, nggak masuk, sini terbuka, ya, kembus. Paham? Itu namanya non reflective biasanya, ya. Nah, kalau misalnya artinya tidak dihirup lagi. Kalau P, ya, P CO2-nya rendah, ya, P CO2 rendah, PO2-nya tinggi, lebih dari 100, PO2-nya, tekanan oksigennya. Misalnya ada yang tekanan oksigen 112, PO2-nya 112. Pada pasien apa itu? Ya, gangguan pernapasan juga, mereka yang tidak bisa mengatur. Olahragawan kadang-kadang juga ada infeksi kolap paru, ya. Kemudian kalau banyak CO2-nya keluar tuh dihirupnya lagi gitu. Jadi RM. Jadi kalau tandanya P CO2-nya 22 misalnya. Misal, ya, ini sering kasus seperti itu. Yang biasanya kita dihirup lagi sampai dalam batas normal. Biasanya gitu pengendaliannya. Ya. Karena yang ada kita cek dulu ada oksigen nggak ada. Di sini ada garisnya. Pokoknya ini ada 5, 1, 2, 3, ada garis 3, 4, 5-nya. Yang 3 ini cukup. Kemudian rasakan di sini. Kemudian kalau bisa terasa ya, Bu. Kita pasangkan ya. Nah, ini kalau ini dia ke atas. Kalau ke atas begini dia menusuk kadang-kadang ke bagian puncaknya ya, langitnya hidung ya. Gini, kalau begini dia kesannya datar. Kalau saya lebih nyaman yang begini daripada begini, kan dia ke atas kayaknya menusuk ke atas hidung. Jadi dipasangkan begini, ya, pasangkan, kemudian baru kamu melakukan fiksasi. Ya, difiksasi. Oke, difiksasi sesuai, ya. Nyaman nggak pasien? Jangan kamu tarik kemudian karena pingin kenceng ketarik begini, nggak boleh. Ini dipasangkan, kemudian kalau pasien misalnya boleh saya pasang. Nah, jadi misalnya begini, ini fiksasinya begini, ya. Nah, saya rasa tidak perlu melakukan fiksasi lain, ya. Karena kalau seandainya ininya tidak harus dilonggarkan, berarti yang harus fiksasi adalah bagian sini kasih plaster. Kiri kanan. Oke. Kiri kanan kasih plaster. Paham? Ya, kalau misalnya fiksasi ini bisa dengan cukup mengendalikan ini, ya lakukan. Jadi nggak perlu Plaster. banyak plaster. Aneh pula pasien banyak plaster. Ya. Nah, jadi cuman dari bentuk ini kan ada menukik ke atas, ada ke bawah. Ya, saya rasa ini lebih nyaman yang tadi. Coba begini dia kan ada melengkung ke atas gitu. Ya. Nah, jadi berikan oksigen. Memang oksigen itu dibutuhkan oleh pasien, tapi kalau kenyamanan pasien juga ada respon. Gimana, Bu? Nyaman, Bu? Nyaman nih, tanya dulu. Bu, sudah ya, Bu? Jangan gitu. Cepat selesai aja. Bu, nyaman, Bu? Enggak nyaman. Gimana ya? Kok ada ini ya? Oh iya. Kalau salah ya aku terbalik ya, Bu. Ngomongnya langsung gitu ya. Ini Vicano, ya. Kalau Vicano lebih banyak oksigennya lepas keluar ya. Ini lebih tinggi, kalau daya ini seratnya lebih tinggi. Itu akan lebih tinggi sesuai dengan penilaian AGD. Ya, RM atau N? RM. Udah? No. Ini ini udah ini ya. Berarti kalau Udah. Kamu pelajari kemarin juga Mas ya? Dan nanti pertanyaannya tidak lagi kebutuhan dasar ya.